Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 11 MIPA. Berjumpa lagi dengan Bu Erna Wahyuni hari ini. Senang bisa belajar bareng dengan kalian ya selama pandemi ini. Meskipun kita tidak bertatap muka, tapi bisa mendengarkan suara Ibu. Baik, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Semester ini tentang trigonometri semua ya materinya. Jadi memang harus step by step seperti itu. Kita hari ini akan belajar persamaan trigonometri yang keempat. Bisa dicari yang 1, 2, 3 itu yang mana di materi kita di LMS atau di YouTube Ibu, bisa dicari sendiri ya. Oke. Persamaan trigonometri yang keempat ini melibatkan bentuk kuadrat. Jadi kalau dulu di SMP atau di kelas 10 pernah mengenal persamaan kuadrat, nah itu akan kita pakai dalam penyelesaian persamaan trigonometri kali ini. Gitu. Jadi untuk pertama kita akan mengingat persamaan kuadrat terlebih dahulu karena ini sebagai modal agar nanti kita bisa selesaikan persamaan trigonometri tersebut. Ada bentuk seperti ini ya, ini bentuk pemfaktoran X plus A dikali X plus B. Ini kalau kita kalikan air mancur, X dengan X menjadi X kuadrat, kemudian A dikali X jadi AX, kemudian X kali B itu BX, dan A dikali B jadinya adalah AB. Seperti ini bentuknya. Nah itu di sini ada AX plus BX, maka nanti bisa kita sederhanakan menjadi A plus BX, kayak gini ya. Nah, ini sebagai dasar untuk memfaktorkan bentuk kuadrat. Jadi nanti kita bisa tentukan nilai X yang memenuhi itu berapa, kayak gitu. Sebagai contoh, kayak gini, punya X kuadrat min 7X plus 10. Maka kita bisa faktorkan, caranya bagaimana? Kita mencari dua angka. Kalau ditambahkan itu min 7, kan ini A plus B ya. A plus B-nya adalah min 7. Kalau AB, kalau dikalikan adalah 10. Gitu. A plus B-nya adalah min 7, kalau dikalikan adalah 10. Berapakah dua angka itu? Ini A sama B-nya harus sama atau sama bawah ya. Yang memenuhi adalah A-nya min 5 dan B-nya min 2. Pas ya, min 5 tambah min 2 kan min 7. Min 5 kali min 2 positif 10. Sehingga itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. X min 5, X min 2. Min 5 sama min 2-nya diperoleh dari sini. Ini nanti kalau kita kalikan akan kembali ke sini. Senilai kayak gitu. Dari sini, maka kita bisa peroleh X-nya dengan cara, ini sudah difaktorkan, maka kita dapatkan X min 5 sama dengan 0, ini ya, atau X min 2 sama dengan 0. Kalau X min 5 sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 5. Yang sebelah kanan, kalau X min 2 sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 2. Itulah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang seperti ini. Begitu. Kita lanjutkan, kalau koefisien X kuadratnya itu tidak satu, kadang-kadang ada 2X kuadrat, 3X kuadrat, berapa X kuadrat gitu ya. Ada perlakuan khusus untuk persamaan kuadrat yang koefisien X kuadratnya tidak satu. Aku berikan contoh ya di sini. Misal 2X kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0. Ini cara memfaktorkannya hampir sama, cuman sedikit saja modifikasinya. Nah, caranya seperti ini. Karena di sini 2X kuadrat, maka kita faktorkan 2X bagi 2. Gitu. Kenapa? Karena kalau 2X dikali 2X itu kan 4X kuadrat. 4X kuadrat nantinya kalau dibagi 2, kan pas nanti jadinya 2X kuadrat. Gitu. Kalau misal di sininya 10X kuadrat, ya berarti sini 10X bagi 10. Gitu. Pas ya jadinya. Mudah-mudahan tidak bingung untuk pemfaktoran yang seperti ini. Nah, kemudian di dalam titik-titik ini kita cari, hampir mirip seperti tadi, nyari dua angka, A plus B, kalau ditambah hasilnya ini koefisien X adalah min 5. Kemudian kalau dikali A kali B itu, nih perkalian dari 2 dan min 3. Nggak cuma min 3 aja ya, kalau tadi kan A kali B-nya kita ambil dari ininya, 10-nya saja. Nah, kalau sekarang itu A kali B-nya diambil dari min 3 kali 2. Gitu. Jadinya adalah min 6. Kalau tadi itu kan sebenarnya 10 kali 1 di sini. Makanya kan langsung 10. Nah, kalau ini harus hati-hati. Min 3 kali 2. Jadinya adalah min 6.
gitu ya. Jadi kita nyari dua angka nih, yang kalau ditambah min 5, kalau dikali min 6. Ternyata kita peroleh min 6 dan plus 1. Hanya min 6, B-nya plus 1. Jadi bisa kita isikan di sini 2x min 6 dan 2x plus 1. Dari ini, ada kelompok mana yang bisa kita bagi dua, yang sebelah kiri ini atau sebelah kanan yang bisa dibagi dua? Ternyata yang sebelah kiri ya, ini 2x min 6 ini kelipatan 2, makanya bisa kita bagi 2. Seperti ini, berarti kita keluarkan 2-nya, 2x bagi 2 adalah x, min 6 bagi 2 adalah min 3. Jadi, 2-nya ini bisa kita sederhanakan, begitu, sehingga pemfaktorannya kita peroleh menjadi seperti ini saja. X min 3 dan 2x plus 1. Ini kalau kita kalikan nanti akan kembali ke bentuk awalnya. Gitu. Dari sini maka kita peroleh x min 3 sama dengan 0, x-nya nanti 3, terus yang satunya 2x plus 1 sama dengan 0, maka nanti x-nya sama dengan min setengah. Gitu ya. Ini mengingat tentang persamaan kuadrat. Jika kalian punya cara lain untuk memfaktorkan, tapi hasilnya benar dan logikanya masuk, itu boleh ya. Jadi ini Ibu hanya mengingatkan saja bagi yang mungkin lupa bagaimana cara memfaktorkan, karena ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Baik, persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, berarti sin kuadrat, cos kuadrat, dan tan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi untuk mencari HP atau himpunan penyelesaian, harus dimisalkan dengan peubah tertentu. Jadi dimisalkan dulu. Baru nanti dicari X berapa yang memenuhi, kayak gitu. Biar lebih jelas pakai contoh ya. Kalau nggak ada contoh tuh kayak ngawang-ngawang gitu. Kalau udah ada contoh kan seperti udah lebih jelas. Contohnya seperti ini nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X plus sin X min 2 sama dengan 0. X yang diminta dalam derajat berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Gitu. Nah, dari sini kita bisa jawab bahwa kita misalkan sin X-nya ini, karena bentuk kuadrat kan, kita misalkan sin X-nya ini dalam P. Kalian boleh memisalkan, nggak harus huruf P, ini Ibu hanya memberi contoh saja. Misalkan M, misalkan Y juga boleh. Jadi yang selain huruf X di sini ya, kalau X nanti tidak jadi bingung. Jadi Ibu misalkan dengan sin X sama dengan P, maka diperoleh persamaannya, yang sin X ini diganti P. Berarti kalau sin kuadrat kan ya jadinya P kuadrat. P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Nah ini kan jadinya bentuk kuadrat. Maka kita harus memfaktorkan kayak tadi yang di awal. Kita nyari dua angka, kalau ditambah ini hasilnya 1, kalau dikali hasilnya min 2. Berapa itu? Kalau ditambah 1 dikalikan min 2, dapatnya 2 dan min 1 ya. P plus 2, P min 1. Sehingga kita peroleh P min 2 sama dengan 0, atau P min 1 sama dengan 0. Ini kurang sama dengan 0 ya. Tambahin nanti. Maka kita peroleh P-nya sama dengan 2, atau P-nya sama dengan 1. Nah, kita bisa ingat bahwa nilai sin dan cos itu maksimal 1. Jadi kalau di sini ada 2, berarti nanti tidak memenuhi. Yang kita pakai adalah yang maksimal 1. Di sini 1 yang kita pakai. Maka kita bisa lanjutkan untuk P sama dengan 1 diperoleh. P-nya tadi kan permisalan dari sin X, begitu. Berarti sin X sama dengan 1. Maka untuk sin X sama dengan 1 itu sudut berapa yang memenuhi? Seperti pertemuan kita kemarin, 1 itu sin 90 derajat ya. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 90 derajat plus K kali 360. Atau daerah kekuasaan sin itu ada di kuadran 2, berarti 180 min 90 plus K kali 360. 180 min 90 itu adalah 90 ya, plus K kali 360. Jadi kita substitusi untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh 90 derajat, K sama dengan 1, kita peroleh 450 derajat. Berhenti sampai di sini karena sudah melebihi dari 360 derajat ya. Kita substitusi K untuk yang sebelah kanan. Untuk K sama dengan 0 diperoleh 90 derajat juga. Untuk K sama dengan 1 diperoleh 450. Berarti himpunan penyelesaian untuk persamaan ini kita ambil yang berkisar dari 0 sampai 360, yaitu 90 derajat ya. Kebetulan ini kanan dan kiri sama, kita tulis 1 saja, karena kan sama.
Seperti itu. Selesai satu contoh. Lanjut ya. Contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. 2 cos kuadrat X min 7 cos X min 4 sama dengan 0. Yang diminta dalam derajat berkisar dari 0 sampai 360 derajat. Sama seperti tadi, kita tulis soalnya begini. Kemudian kita misalkan. Kalau di sini cos berarti ya cos X. Cos X sama dengan P. Maka persamaannya menjadi 2P kuadrat min 7P min 4. Nah, seperti tadi kita faktorkan 2P kali 2P bagi 2. Gitu kan? Nyari dua angka, kalau ditambah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya ini 2 kali min 4. Kalau dikali hasilnya min 8. Berarti kan min 8 plus 1. Gitu ya. Kayak gini. Bentuknya sama mirip dengan tadi yang pemfaktoran fungsi kuadrat. Yang bisa disederhanakan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kalau dilihat, oh sebelah kiri ya. Berarti kita ubah menjadi 2. P min 4 ini jadinya 2P bagi 2 kan P min 8 bagi 2 min 4. Duanya kita sederhanakan berarti bentuk pemfaktorannya menjadi seperti ini. Berarti kita peroleh P min 4 sama dengan 0 atau 2P plus 1 sama dengan 0. Untuk P min 4 sama dengan 0, maka P sama dengan 4. Kalau 2P plus 1 sama dengan 0, berarti P sama dengan min setengah. Yang kita pakai yang mana nih? Kebetulan di sini ada P sama dengan 4. Tapi kita ingat bahwa nilai kosinus itu maksimal 1. Maka untuk yang P sama dengan 4 ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah yang P sama dengan min setengah. Nilai sin dan cos itu berkisar antara min 1 sampai 1 saja. Jadi kalau ada yang lebih dari 1 atau kurang dari min 1 itu tidak dipakai ya. Dalam soal ini kebetulan yang memenuhi hanya 1. Kalau misal di suatu soal yang memenuhi dua-duanya itu memenuhi, ya nanti dicari penyelesaian yang dua-duanya itu gitu. Baik, kita cari untuk P sama dengan min setengah, berarti cos X sama dengan min setengah. Sudut yang memenuhi untuk nilai cos min setengah itu adalah 120 derajat. Maka kita dapatkan X sama dengan 120 derajat plus K kali 360, atau daerah kekuasaan cos adalah di kuadran 4, berarti kan 360 min alfa ya. Kita bisa tuliskan 360 derajat min 120 derajat plus K kali 360. Berarti 240 derajat plus K kali 360. Kita substitusi untuk K sama dengan 0, berarti diperoleh 120 derajat. K sama dengan 1 diperoleh 480 derajat. Berhenti ya, karena lebih dari 360. Next, kita coba untuk yang sebelah kanan, kita substitusi K sama dengan 0, didapatkan 240 derajat. Untuk K sama dengan 1, sudah melebihi, jadi tidak usah diteruskan. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah 240 derajat dan 120 derajat. Dibundari ya, 120 derajat dan 240 derajat. Selesai untuk contoh yang kedua. Satu lagi, contoh 3 di sini. Tan ya, satu lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan kuadrat 2x min 3 sama dengan 0. Gitu. Kita jawab soalnya ini, kita misalkan bahwa tan 2x itu sama dengan P. Maka persamaannya menjadi P kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan bentuk ini, maka kita mencari nilai dua angka. Kalau dikali hasilnya min 3. Kalau ditambah hasilnya 0 ya, karena kan koefisien P di sini nggak ada. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah min akar 3 dan plus akar 3. Ini kalau dikali kan hasilnya min akar 9 atau min 3 pas. Kalau ditambahkan 0 pas ya. Maka kita peroleh P-nya adalah P min akar 3 sama dengan 0 atau P plus akar 3 sama dengan 0. Sehingga P sama dengan akar 3 atau P sama dengan min akar 3. Ini dua-duanya memenuhi ya, karena tan itu nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. Dan akar 3 sama min akar 3 itu memenuhi untuk tan. Memenuhi semuanya, dua-duanya memenuhi. Maka kita cari penyelesaiannya. Yang pertama untuk P sama dengan akar 3, berarti P-nya tadi kan tan 2x. Berarti tan 2x sama dengan akar 3, kita peroleh akar 3 itu diperoleh ketika sudutnya adalah 60 derajat. Maka kita ambil sudutnya saja, 2x sama dengan 60 derajat, plus K kali 180 derajat, karena periode tan itu 180. Semuanya kita bagi 2, berarti kita peroleh X sama dengan 30 derajat plus K kali 90 derajat.
Baik, kita selesaikan. Untuk K sama dengan 0 berarti X-nya 30. Untuk K sama dengan 1 dapatnya 120. Untuk K sama dengan 2 dapatnya 210. Untuk K sama dengan 3 dapatnya 300. Untuk K sama dengan 4 ya ini mestinya. Dapatnya 390 derajat. Maka dari sini sudah stop ya, karena nanti kalau diteruskan akan lebih besar, melebihi batas interval yang ditentukan. Ini untuk tan 2x sama dengan akar 3. Masih ada satu lagi, ya kita teruskan. Ini Bu garis biar tidak menabrak. Ya, untuk P sama dengan min akar 3, berarti tan 2x sama dengan min akar 3. Min akar 3 itu dipenuhi oleh tan 120 derajat. Berarti 2x sama dengan 120 derajat plus K kali 180. Berarti semuanya kita bagi 2, X sama dengan 60 derajat plus K kali 90 derajat. Baik, kita substitusi. Untuk K sama dengan 0, dapatnya 60. Untuk K sama dengan 1, dapatnya 150. K sama dengan 2, dapatnya 240. K sama dengan 3, dapatnya 330. K sama dengan 4 lagi ya, ini dapatnya 420. Sehingga dari sini bisa kita amati himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah, kita bisa urutkan ya dari yang kecil sampai yang gede, tapi yang kurang dari 360. Kita bisa tulis di sini 30, 60, 120, 150, 210, 240, 300, dan 330. Seperti itu. Semoga paham ya penjelasan dari Ibu. Kalau belum paham bisa diulang penjelasannya. Karena memang ini membutuhkan cermat dan paham konsepnya. Kalau hanya cermat saja tapi nggak paham konsep, ya harus berusaha biar pahami konsepnya. Sebagai latihan hari ini, 3 nomor saja, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu daerahnya berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi untuk yang nomor 3 hanya 0 derajat sampai 180 derajat saja. Gitu. Semoga paham apa yang Ibu sampaikan. Bisa bertanya nanti jika ada yang kurang jelas. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dimanapun kalian berada. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.